Kita atau pendonor itu ya, menyumbangkan darah untuk orang yang membutuhkan. Tentunya dengan sukarela. Ada beberapa kondisi ya, yang malah tidak boleh dianjurkan untuk donor. Jadi untuk donor darah ini nanti ya, manfaatnya aduh banyak sekali. Sekarang itu bank darah PMI itu kadang apa, kekurangan donor. Jadi ayo kita yang merasa sehat ya, ikut andil dalam kegiatan donor darah ini. Banyak yang membutuhkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat untuk kita wabarakatuh. semua. Pagi hari ini masih bersama kami di Ngopi Sehat, Ngobrol ngobrol pintar pintar seputar seputar kesehatan. kesehatan. Oke. Sahabat sehat yang kami hormati, pagi hari ini kita mengulas tentang bagaimana hidup kita sehat, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, Iya bagaimana kita bisa mendonorkan darah kepada orang lain. iya, Nah, betul. ini ada narasumber kita yang ada di depan saya Ya, ini, selamat pagi. ada Bu Dokter Nani. Nah, Iya, mungkin, Mas. bisa Bu, perkenalkan untuk teman-teman sahabat sehat. Oke, ya, perkenalkan nama saya Dokter Nani Eko Stianingsih. Saya kepala puskesmas dari Demak Satu. Nah, pagi ini mau menemani Mas Tamsir ya dalam acara Ngopi sehat. Ngopi Sehat ya. Ya, Oke, ya dengan judul donor darah Bu Donor ini. Darah ya. Oke, monggo. Oke, sahabat sehat, pada dasarnya kita hidup di masyarakat, kita saling tolong-menolong. Ketika kita bisa membantu orang lain, baik di kehidupan, baik di masyarakat. Lah ini pas kebetulan ini ada tema tentang donor darah. Donors. Bersama narasumber kita Ibu Dokter Nani, selaku Oke. Kepala Puskesmas di Puskesmas Demak Satu Bu ya, Demak Satu nggih. yang aktivitas sehari-hari ngelaju Bu nih. Maju ya, dari Dari Mintreng, Mintreng, Mintreng Kebon Agung itu Mintreng ya? Kebon Agung, Kebon iya. Agung itu banyak kebunnya atau gimana Bu ya? Asli dari sana, kebunnya mungkin agung gitu ya, Iya, Kebon dekat Agung, ya. Merapen. Tapi sering macet nggak Bu ya, berangkat dari Kebon Mmm, Agung? jalannya yang rusak sekarang ya, mungkin Rusak ya? karena habis banjir kemarin itu ya, Oh gitu belum ya, diperbaiki semuanya. yang daerah-daerah Yang Mintreng itu? daerah, apa ya, Trogose, ke arah Dempet itu, wah Oh, masih perlu perjuangan. tapi kemarin Apalagi saya lihat situ sudah mulai diperbaiki ya nih, ya. sebagian Alhamdulillah, sudah diperbaiki, iya. tetap sampai kantor nggak macet Bu ya? Iya, sampai kantor tepat jam 7 kurang 5 menit. Mungkin gini Bu, jadi di tema hari ini kita Mhm, tentang donor darah. Mungkin oke. bisa dijelaskan sedikit biar sahabat-sahabat sehat, yang ada di medsos nanti paham apa itu donor darah nih. Iya, oke. Donor darah mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, secara umum ya donor darah adalah kita atau pendonor itu ya, menyumbangkan darah untuk orang yang membutuhkan. Tentunya dengan sukarela, Mas. Mmm, Jadi tidak dengan paksaan nggak ya, ada jadi paksaan ya? dengan sukarela atas kemauan sendiri, ikhlas gitu ya Mmm, untuk menyumbangkan darahnya. Itu donor darah, donor darah berarti tanpa paksaan kita tanpa memberikan. paksaan. Jadi inilah realita kehidupan. Jadi Mhm. orang yang memberikan donor darah adalah, orang-orang yang hatinya Yang tulus. hatinya tulus, ikhlas Nah, ya, ikhlas ya. mhm. Susah teman-teman jadi sahabat sehat, jadi membikin orang itu ikhlas itu memang agak susah. Ketika kita mendonorkan darah dengan rasa hati ikhlas, nanti surga di depan mata kita. Iya, Itu kata Pak Ustadz itu. iya. Nah, terus kemudian untuk kita kalau mau donor darah ini Bu, Mhm, syaratnya apa sih? iya. Apakah diri kita tetap ikhlas saja atau bagaimana? Mungkin, donor darah yang akan kita donorkan ke masyarakat, kita donorkan ke orang lain, itu harus bagaimana? Mungkin, ada sedikit ulasan lah Ibu. Iya, oke. Tetap ada syarat-syarat tertentu ya untuk seseorang itu boleh mendonorkan Mhm, darahnya ya. Di pertama kali ya begitu datang untuk mendonorkan darahnya, si pendonor akan dicek dulu kesehatannya. Yang pertama berat badannya. Jadi berat badan tidak boleh Mas itu mhm, di bawah 45, ndak boleh, harus lebih dari 45. mhm, Kemudian selain itu dicek juga kondisi fisiknya, mulai mhm. dari vital sign itu dari Oh tensinya ya. tensi ya? Ya, tensinya Talsen? harus sistolnya Mhm, itu harus 100 atau maksimal 140 lah atau 150 itu iya, pun kondisi harus benar-benar evaluasi lagi. Jadi kalau bisa 100 atau 140 untuk mhm, sistolnya, kemudian untuk diastolnya 70
atau 80. Di atas itu 90 sudah mungkin perlu dipertimbangkan untuk Mmm, tidak dulu donor darah, itu ya berarti untuk kalau, tensi. eee, tensinya tadi kan Mhm. Bu dokter menyampaikan tensinya harus stabil kan gitu. Iya, Kalau kondisi misalnya stabil. Ibu, Iya. tensi saya ini 140 atau 150, apakah memungkinkan ndak untuk kita melakukan donor darah? Eee, ada beberapa kasus ya, Mhm dia mhm. sudah sering donor darah dengan 140/80, 90 kurang tuh, Mmm, dengan kondisi fisik yang sudah terbiasa, dokter itu apal biasanya diperbolehkan. Tapi kalau bolehkan ya? baru awal ya, Mhm. baru awal dia datang sudah tensi sekian, mungkin dipantau dulu untuk lain kali datang lagi, Oh gitu gitu ya? ya. Jadi lebih bagusnya kalau tensinya benar-benar Mmm. stabil, bagus, normal, gitu ya. Iya. Ya. Jadi sahabat sehat ini, jadi tadi sudah disampaikan Bu Dokter, berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan donor darah, jadi kondisi harus stabil ini. Mmm, Stabil, fit, kemudian dilihat dari tensinya, jangan sampai, tensinya lebih lah, jangan sampai tinggi, engko nek darahnya keduren kan sing jipuk iya. darah medeni ya niku. Nah, itu. Nah, Ada maka hal lain lagi itu ada ya. apa Bu ya? Iya. Jadi selain tensi, harus diperhatikan juga, nadinya juga ya. Nadi ya, oh, Kemudian nanti di situ di tempat, tim PMI ya, iya, akan diperiksa hemoglobinnya juga. mmm, Jadi harus normal juga normal hemoglobinnya juga ya. ya? Iya. Jadi persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan tadi Nanti tensi, kemudian tes vital sign tes tadi vital ya. sign, Heeh. kemudian hemoglobinnya, Hemoglobinnya nanti dites di tempat. oh dites tempat. Mhm. Apakah memenuhi syarat Apakah atau tidak? memenuhi syarat atau tidak, harus 12 itu ya, 12 sampai paling enggak, eee, 15 maksimal ya. Mhm mhm Kalau mhm. di bawah itu 10 atau ya berarti belum layak untuk bisa mendonorkan darahnya gitu Jadi ya, standarnya harus minimal harus minimal 12. 12 ya. Mhm, Jadi gitu. sahabat sehat ya, jadi kita mau donor darah, kita harus benar-benar sehat. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan di tempat Di tempat PMI, atau di PMI mana atau di tempat dilakukan iya, pengambilan donor darah, iya. baik di PMI, di sekolah-sekolah bisa Bu ya, Iya bisa, di di mana instansi-instansi, saja, di di mana tempat saja, heeh, yang pesan untuk ada apa, ada event mhm donor mhm. darah, itu bisa di Yang situ. penting kondisi sehat, nah Yang gitu. penting kondisi sehat. Ada juga yang lain syaratnya, tidak dalam kondisi minum-minum Gitu ya. minuman keras atau Minum air putih Bu? alkohol. Itu boleh, Boleh ya? justru malah penting ya, jadi Iya, kondisi harus fit, cairannya cukup, sebelumnya mhm, sudah makan yang banyak ini. bergizi ya, sehingga kondisinya datang itu benar-benar fit, Oh, begitu. bener. Ya. Nah, jadi sahabat sehat bisa diketahui bahwasanya tetap sehat kalau kita mau donor darah. Lah, Iya. ini ada kemungkinan-kemungkinan ini, Bu. Jadi yang tidak diperkenankan untuk donor darah itu yang Iya, bagaimana? Jadi, betul. misalnya saya, wah, pengen ikhlas, Mhm. pengen membantu ke Iya, masyarakat, mendonorkan keinginan darah ada kita ya, ada, tapi mhm. kok kondisi saya bagaimana? Lah ini mungkin bisa dijelaskan Mhm, sedikit? iya betul. Jadi, selain syarat-syarat tadi ya, harus ada beberapa kondisi ya, yang malah tidak boleh dianjurkan untuk donor darah. Misalnya, orang itu mengidap, apa ya, kondisinya pada saat datang kondisi panas, baru kena penyakit tertentu, Mhm mhm. flu, meriang, pilek begitu ya, diare, atau juga dia punya riwayat Penyakit? diabetes Oh, diabetes. mellitus, kemudian pernah juga terdiagnosa hepatitis B Mhm mhm. misalnya, atau HIV Mhm misalnya, atau mhm. penyakit-penyakit lain, Iya, penyakit jantung, penyakit liver, itu riwayat-riwayat penyakit kronis iya, jelas tidak diperkenankan untuk kebanyakan ya. donor darah Oh ya, gitu. gitu. Oke, Jadi ini ya, orang-orang yang, mengalami kesakitan, artinya tadi yang disampaikan Bu dokter panas, mhm, kemudian punya penyakit menular, iya seperti penyakit HIV, iya, kemudian penyakit apa, HBsAg ya, hepatitis lagi gitu, hepatitis hepatitis ya. B, ya Nah, betul. sama penyakit DM. Lah kenapa DM kok anu Bu ya, mungkin sedikitlah, sedikit sekali bisa dijelaskan kenapa DM tidak boleh untuk donor darah? Lah zaman sekarang ini kan banyak Banyak orang sekali yang yang DM kena ya, DM lah, luar heeh, biasa. Ini iya. mungkin Kakan mangan es kan itu. Kita nggak menyebut merek loh ya. Iya iya. Ya, karena, kondisi diabetes terutama yang sudah kronis, pengobatan lama gitu ya, kondisinya, mudah untuk apa, jatuh kondisi
Lemah, Mmm. apalagi mungkin, eee, pemantauan atau pengontrolan penyakitnya itu belum, apa ya, belum bisa Mmm. benar-benar sesuai yang seharusnya. Kadang pasien itu punya DM tapi berobat tidak teratur, kondisinya jadi sering gampang drop. Jadi memang untuk penyakit diabetes sebaiknya, kecuali Jangan ya? mungkin atas advis benar-benar oleh dokter spesialis yang merekomendasikan dia boleh dalam kondisi tertentu, misalnya DM-nya baru tahap Mhm. ringan, Ya, belum ada komplikasi gitu, tapi, sebaiknya jangan jangan. dulu, harus konsul dulu ke dokter Konsultan dulu. spesialis Iya ya, iya. kalau memang menderita diabetes ya, Nah gitu, gitu. jadi sahabat sehat nih, Mhm, ketika kita mau, mendonorkan darah kita ke orang lain, paling enggak kita harus sehat dong. iya Jadi kita harus sehat, iya, baik dari penyakit DM tadi yang sudah sedikit diulas. Jadi, biar nanti tidak tertular penyakit DM yang kita donorkan. Nah, maka dari itu orang mau amal, orang mau apa namanya, memberikan sesuatu, berikanlah yang terbaik kan gitu. Kalian betul. berikan yang terbaik, jangan sampai kita kesakitan kalau diberikan ke orang lain gitu kan. Betul, iya Heeh. Kemudian ini, tadi sudah disampaikan, Bu Dokter, jadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diperkenankan. Nah, terus manfaat inilah. Jadi kalau kita, mendonorkan terutama untuk yang pertama untuk pendonor ya, yang untuk pendonor manfaatnya ya. manfaatnya apa, Bu? Gitu. Oke, iya. Mungkin, banyak yang belum tahu kalau Heeh heeh. sebenarnya selain donor darah itu berfungsi untuk orang yang kita sumbang ya, Mhm. ada fungsinya untuk kita, Mas. Mmm. Jadi yang pertama ya, karena donor darah itu berarti darah kita dikeluarkan ya, Mas, Iya, ya. heeh heeh. Nah, berarti, eee, secara alami ya, kalau darah kita itu keluar banyak dengan tetap dengan taraf yang jangan over ya, Iya. sesuai dengan takaran, itu secara alami tubuh kita akan mencetak Mhm. mencetak sel darah baru. Jadi malah Mmm. lebih fresh, begitu. Tapi tetap Keluar dikencang ada yang baru, dari begitu ada yang keluar, otomatis dari tubuh kita akan menciptakan sel-sel baru. sel-sel baru. Iya Jadi iya. malah regenerasi cepat, Oh gitu. gitu, malah Ya, tambah badan kita tambah sehat gitu ya? tambah Nah sehat. ini Tetap tadi ya, untuk heeh, kondisi yang memang orangnya sudah sehat, begitu. Ada yang lain lagi, ya. heeh, Jadi selain berfungsi, selain punya manfaat untuk regenerasi sel darah merah, mhm. ada juga fungsinya yang lain, untuk jantung, Mas, Oh untuk gitu ya? apa ya, Jantungnya semakin kuat stabilitas atau gimana? aliran darahnya mungkin stabil, Stabil semakin gitu ya? stabil. Oh gitu. Mhm, Nah ini manfaatnya teman-teman, ketika kita mendonorkan darah ke orang lain, jadi, ada pergantian sel yang baru. Artinya sel yang tadi, bukan sel jelek loh ya, jadi ini tetap sel yang ada di dalam tubuh kita donorkan, kemudian ada pembaruan sel lagi. Jadi, kayak kayak lahir kembali gitu baru ya, kembali. lahir kembali Mhm selnya, jadi ada pertumbuhan sel. Lah, mhm nggak usah khawatir ketika mhm, teman-teman mendonorkan darah, terus, "Lah kok selku betul, habis ya?" Kan mesti ada mhm. berpikiran nih, Bu, Nanti dari "Iya, saya darahku anu habis ya, terus iya gimana?" ya, Nah, jadi, ketidaktahuan. Makanya berkurang banyak ya, gimana ya, nah, gitu. makanya ini tadi disampaikan Bu Dokter, ketika darah yang kita keluarkan lewat donor darah, kemudian ada pertumbuhan sel baru, Iya, tetap secara diganti ya, otomatis, gitu. begitu. Ada Dan juga yang lain, itu eee, fungsinya untuk kita, untuk kesehatan mental mental kita. gitu ya. Karena Tadi apa? jantung, Iya kemudian mental, apalagi, iya, Bu? regenerasi dan Mhm, kesehatan mentalnya. mhm Kesehatan mhm. mentalnya kenapa kok sampai menunjang kesehatan mentalnya? Karena sebagai seorang pendonor pendonor berarti dia punya, apa ya, punya niat Niat ya, niat baik niat untuk baik untuk orang lain, menolong itu tadi ya? sudah sehat Oh, alhamdulillah mentalnya. gitu ya. Terus yang kedua, dia punya, apa, planning untuk tubuhnya Mhm, supaya sehat juga, ya. Wah, mmm, selain menolong orang lain, menolong dan berusaha untuk dirinya sehat juga. Pasti punya komitmen seperti itu. Berarti mmm, mentalnya mental bagus, sehat. mental sosialnya tinggi juga ya ya itu ya. Iya, Jad betul. jadi bisa suka menolong ya, tapi Suka nek menolong. menolong orang yang tidak punya uang, Bu. Oh, itu lain lagi, Oh, lain ada lagi. porsinya sendiri juga Tapi kan ya. ada momen-momen sedikit, "Oh, berarti nanti kalau saya, apa namanya, sudah mendonorkan darah kita ke orang lain, berarti ada pikiran yang tadi disampaikan psikisnya Heeh, bagus. Oh, iya, berarti kan tuh suka mendonorkan." mindset-nya Nah, oh gitu. bagus, iya begitu. Jadi Oke, suka menolong gitu ya. suka Nah itu berarti
berarti kalau suka menolong berarti sering donor darah. Begitu ya? Iya. Nah, terus yang selanjutnya untuk manfaat yang Mhm, kedua, oke. mungkin, bisa dijelaskan untuk orang lain lah. Ini Mhm, kenapa orang lain perlu didonor kan gitu loh. Jadi manfaatnya apa untuk orang lain? iya, betul. Jadi untuk donor darah ini nanti ya, manfaatnya aduh banyak sekali. Sekarang itu bank darah PMI itu kadang apa, kekurangan donor. Jadi ayo kita yang merasa sehat ya, ikut andil dalam kegiatan donor darah ini. Banyak yang membutuhkan di sana. Mungkin ada kecelakaan yang trauma parah ya, kehilangan banyak darah, tetap itu pasti butuh donor darah. Kemudian untuk orang-orang yang anemi, aduh kasus aneminya itu masih tinggi sekali. Mmm, Butuh juga donor-donor darah yang sesuai tentunya ya. mhm. Kemudian untuk yang kena kanker talasemi atau yang lain itu butuh donor dan itu rutin kebutuhan untuk yang kelainan darah Boleh. itu, untuk kebutuhan darahnya. Jadi ayo kita yang merasa sehat, demi kesehatan kita juga, ayo kita Donor donor darah. darah ya, rutin. Tapi jangan lupa, donor darah itu boleh donor lagi kalau sudah 3 bulan. Oh, ada Sebelum itu iya, ada jeda waktunya ada ya? waktunya ya, Mhm karena mhm. 3 bulan itu berarti sudah regenerasi total untuk mengganti itu. Umur sel darah itu Mhm, rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Ya Di dalam gitu 3 ya. bulan itu untuk Mhm. menggantikan sel setelah misalnya saya donor Iya, darah pada mhm, bulan ini, berarti 3 bulan mhm. lagi saya bisa dilakukan donor darah. Iya, Dengan betul. catatan harus sehat ya? Iya, Harus tetap sehat, nah ya. dengan catatan sehat gitu ya. Nah, jadi sahabat sehat, tadi sudah disampaikan narasumber kita, ketika kita donor darah itu malah tidak membuat sakit, akan malah membuat kita sehat. Betul, Jadi nggak usah khawatir nanti kalau darahnya didonorkan, "Oh terus darahku habis," enggak, nanti ada ndak, regenerasi sel dan mhm, regenerasi sel itu fungsinya tadi sudah disampaikan. Jadi, psikisnya juga mengalami peningkatan yang lebih baik, mungkin meningkatkan kecerdasan juga bisa, Bu, ya. betul. Jadi jantung kita juga Aliran darahnya aliran lebih darah juga stabil ya, stabil. iya, oke. Kemudian untuk misalnya tadi sudah disampaikan Bu narasumber ini, tentang deteksi penyakitnya. Oh iya, Heeh, betul, mungkin mungkin disinggung mhm, sedikit, Bu, ya. iya, betul. Jadi, dalam proses donor darah atau kegiatan donor darah Mhm, ini ya, nanti begitu darahnya itu diambil ya, tidak langsung dikasihkan, Mas. mhm, Tidak langsung, jadi ada proses screening untuk darah yang sudah disumbangkan itu. mhm, Jadi ada dites apa, HIV, dites hepatitis gitu tadi ya. ya. Jadi nggak langsung serta-merta dikasihkan. Jadi Mhm, benar-benar darah yang sudah didonorkan itu benar-benar valid, eee, benar-benar seperti yang dibutuhkan oleh pasien dan iya, tidak malah menambahkan penyakit tertentu. Jadi nanti pendonor ini akan tahu dengan screening itu ya, yang sebelumnya mungkin tidak tahu, "Oh aku kok ternyata punya hepatitis B ya," mungkin sebelum-sebelumnya jauh lama nggak donor mhm ya, mhm. begitu donor lagi ter-screening bahwa punya kelainan ini, Mmm, jadi bisa untuk screening untuk sebenarnya. screening, untuk Untuk mengetahui ya? mengetahui kita ada tambah semoga sih enggak ya, kita ada tambahan penyakit apa begitu ya. Oh, Tapi iya. iya, tapi ya semoga enggak karena screening awal sudah, tapi kan ada screening-screening lain yang mungkin belum bisa dilakukan di screening awal, tensi dan lain-lain seperti tes HB itu, ada screening lanjutannya. Nah itu fungsinya untuk pendonor malah ya, jadi lebih mengetahui tingkat kesehatannya saat itu, Iya. gitu. Jadi, luar biasa ini yang disampaikan Bu narasumber kita ini. Tadi sudah ngopi belum nih? Ngopi tadi sedikit, ini nanti lagi ya? Iya. Heeh, sekarang kita baru ngopi ya, ngobrol Yang bentar. penting belum ada sponsornya di sini. Iya Bentar lagi iya. sponsornya datang. Oh Monggo gitu ya? sponsor-sponsor bisa datang nanti. Oke, ya. Masih bersama, saya Muhammad Amsir dari Dinas Kesehatan, ngobras tentang, donor darah nih. Bagaimana nih Bu, mungkin persiapan-persiapan yang harus disampaikan? Jadi persiapan dalam rangka kita donor darah itu. Mhm, ya tentu ada ya supaya, eee, kita nanti bisa terpilih, tetap ada, apa namanya, persiapan kita sebelumnya, sebelum kita donor lebih bagusnya. Jadi untuk
makan, minumnya ya, makan yang bergizi tentunya, cairan yang cukup tentunya Mhm untuk mhm. persiapan kita untuk donor darah. Sehingga pada saat dilakukan donor darah kita benar-benar fit ya, bukan Kondisi dalam fit ya? kondisi perut kosong, Mhm. puasa misalnya, puasa diambil darahnya tambah lemes nanti ya. Oh Jadi gitu ya? Berarti ketika kondisi saat sebelumnya mungkin 1 hari, 2 hari sebelumnya mungkin konsumsi makanan yang bergizi, cairan yang cukup, lebih bagus ya. Jadi mmm, nanti pada saat mhm dilakukan mhm. tindakan kondisinya benar-benar prima, begitu ya. Berarti Ya, saat puasa ini, saat puasa, mhm, misalnya, "Aku pengen mendonorkan darah saya." mhm, Berarti dari petugas apakah heeh, harus, "Kamu nggak boleh dulu," gimana mhm, gimana Bu ini Bu? dianjurkan untuk mungkin lain hari. Oh lain hari? Jadi dilanjutkan puasanya dulu, mungkin setelah sehari, 2 hari kan bisa ya, di lokasi tempat donor Mhm itu mhm. kalau misalnya kok karena puasa tapi pengen sekali, ya udah berarti besok atau 2 hari lagi ke PMI Oh ke langsung PMI langsung? bisa. Oh Jadi gitu. langsung bisa diambil di PMI. Kalau Gitu. PMI rutin setiap saat kita datang bisa. Tapi kalau di event-event kegiatan Lapangan di gitu. lapangan itu berarti saat itu. Tapi kalau pas Mhm. tidak apa, tidak disetujui di saat Mhm. kegiatan itu bisa kita di hari berikutnya bisa ke PMI, ya. Jadi tetaplah puasanya lanjutkan dulu tapi, untuk donor darahnya ditunda. Oh gitu ya. Heeh, begitu ya. Iya. Oke, Lah ngomong-ngomong ini Bu, Ibu sudah iya. berapa kali nih donor darah? Oh, saya sudah berapa kali ya? 4. Wis luar Cuma biasa, kadang saya itu tereliminasi. tereliminasi. Tereliminasi untuk donor ya. Karena saya seringnya tensinya rendah, Mas. Oh tensinya Jadi rendah. 90 enggak tahu, saya tuh makan sate juga tensinya tetap 90. Berarti satenya kurang Iya banyak ini. iya, heeh, gitu mungkin ya. Jadi Eee, tereliminasinya saya mungkin lain-lain bagus, HB-nya ya nyerempet-nyerempet lah 11 koma kadang 12 gitu ya. gitu. Tapi tensi saya itu enggak tahu, saya itu kalau tensi 120 malah pusing ya. Ini mungkin, Mmm, agak beda dengan teori ya. iya, Tapi kalau tensi 90, 100 gitu saya merasa fit. normal gitu ya? Iya Oh begitu. jadi Ya jadi pas tensinya tiba-tiba kok 85 begitu, wah saya tereliminasi itu. Saya juga, saya itu kayaknya fit deh, tapi kok di tensi diulang lagi tuh ya, iki sing 85 bener mungkin iki tensine ya apa bener tensine tensinya rusak? tapi memang saya sering itu ya sebenarnya. Jadi pas, kebetulan saya tensinya 110, nah berarti lolos saya. Mmm, Lolos 100 gitu masih lolos ya. iya. Tapi kadang tiba-tiba kok ya mungkin, ah, tidur malam. Jadi kayaknya itu saya, "Wah iya apa ya?" Biasanya saya bisa 100 lah, bisa lolos gitu ya. Mhm. Itu kok terus saya ingat, oh tidur malam, semalaman paginya itu ditensi, Mmm, itu bisa ternyata menurunkan tensi. Akhirnya saya tereliminasi itu, nggak jadi donor gara-gara mhm mhm. tensinya turun. Turun, oh Jadi gitu ya. istirahat itu berarti perlu juga ya Ya, sebelum donor mhm mhm, darah ya. betul betul. Jadi sahabat sehat nih, tadi sudah disampaikan narasumber kita, ketika kita, apa namanya, mau donor darah nih, tadi Mhm, sudah kami sampaikan pada awal yang tadi harus tetap sehat. Nah, jaga jaga aktivitas kita, istirahat kita, aja nek mau donor ki melek bengi-bengian itu. iya, Zaman sekarang kan banyak mhm, yang, nongkrong sana, nongkrong nongkrong sini lah. sana, nongkrong happy. Nah, setelah nongkrong, paginya pengen donor darah, Mhm, pasti tereliminasi dong, kan iya, gitu. sering tereliminasi Nah, itu. maka dari itu ketika kita mau mendonorkan darah kita ke orang lain lewat PMI, nanti jaga kesehatan kita. Jadi sahabat Oh, sehat, iya, bisa betul. menjaga kesehatan kita dengan olahraga, kemudian jangan nongkrong-nongkrong Heeh, malam begadang, kan gitu iya, kan. jangan begadang dulu ya. Nah, Mhm, kemudian pola makannya juga harus dijaga. disehatkan nanti. Iya, Nah, ketika darah kita diambil dan diberikan ke orang lain, yang kita berikan adalah kondisi yang sangat sehat, kan itu. betul. Oke. Iya Eh, mungkin ini statement, Bu, ya, iya, nanti karena sudah 30 menit nih, udah hampir selesai ya? 30 menit, Nggak terasa ya? nggak terasa. Jadi, mungkin statement yang disampaikan ke sahabat sehat tuh, apa namanya, bagaimana sih, tentang donor darah ini? Mhm, Monggo, iya Bu Dokter Nani. iya, oke. Ya, dalam rangka apa namanya ya, membantu PMI, bukan membantu PMI ya, Iya. apa, bagaimana kita berperan untuk, eee, orang-orang yang membutuhkan di rumah sakit yang membutuhkan darah sesuai yang dibutuhkan itu selalu tersedia. Ayo kita cek kondisi Mhm. kita, berusaha untuk sehat sehingga kita bisa mendonorkan darah kita, gitu ya. Jangan lupa, eee, untuk apa
makan makanan yang bergizi, cairan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga juga bisa menunjang kesehatan Kesehatan. kita, sehingga kita bisa mendonorkan darah, gitu ya, Mas, ya? Oke. Terima kasih Bu Dokter Nani yang telah Oke, memberikan, sama-sama. seputar informasi tentang donor darah. Mungkin kita lain kali bisa ketemu lagi dengan tema Oke. yang lain. Sahabat sehat yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami segani juga, nih sahabat sehat yang ada di medsos, di seluruh Nusantara. Demikian, informasi atau ulasan-ulasan tentang bagaimana sih donor darah, yang pagi ini tadi bersama Dokter Nani. Terima kasih kami dari host Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Oke, selalu memberikan tema-tema yang lain. Terima kasih dari kami. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.